Oke, kita ketemu lagi di acara Talk Art ya. Dan kita sekarang kedatangan tamu yang spesial, Pak Denny Setiawan. Pak Denny, thank you ya. Terima kasih ya, udah mampir, udah diundang. Aku yang thank you mau mampir. Iya, harus dong. Karena kalau Pak Luis yang undang wajib hadir. Karena kalau nggak hadir dimusuhin katanya. Ini pertama kali loh, habis aku sakit, drop, Sakit, terus ya. sudah gitu tampil di depan umum podcast. Oh ya? Iya. Wow. Jadi kesempatan Eksklusif. buat Pak Luis. Thank you. Pak, aku penasaran Mas Ian. Kita akan mulai dari cita-cita dulu waktu kecil ya. Oke. Apa sebetulnya? Apakah memang sudah bercita-cita jadi arsitek ataukah punya cita-cita lain nih yang beda? Cita-cita sebenarnya dulu tebak apa? Apa? Pilot. Oh ya? Saya pengen jadi pilot. Saya suka sekali ngeliat pesawat gitu ya. Makanya sampai sekarang tuh kalau misalnya pekerjaan jadi arsitek itu yang saya paling nikmati adalah terbang ke sana kemari. Oh. Jadi saya tahu tuh pesawat itu kapan dibuatnya, dibuat oleh siapa, jenis mesinnya apa, terus penerbangan itu lamanya berapa, itu saya tahu semua. Oh, berarti menyenangi pesawat terbang? Jadi saya suka dunia aviasi dari dulu, Oh, dari kecil lah boleh dari dibilang. kecil. Nah makanya dulu waktu saya berpikir jadi pilot mahal ya, terus sudah gitu berubah pikiran gitu ya, terus sudah gitu menyesal tuh Tuhan aku nggak bisa jadi pilot gitu. Ternyata jadi arsitek dan ternyata sekarang proyek juga ada di beberapa kota gitu ya. Dan syukurnya Tuhan nggak mengizinkan saya di depan karena kalau di depan saya tanggung jawab kepada banyak nyawa kan ya. Jadi saya diizinkan untuk duduk di belakang. Tapi rupanya pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap nyawa itu bukan cuma duduk di depan sebagai pilot, tapi juga saya sebagai arsitek juga bertanggung jawab pada nyawa orang yang tinggal di bangunan yang karya desain. Jadi ya sama aja lah. Oke. Nah, ketika pilot nggak keturutan nih, itu mau langsung berubahnya ke arsitek atau cari yang lucunya waktu nggak bisa jadi pilot, itu kan saya suka gambar pesawat ya. Saya suka bikin gambar tentang pesawat gitu. Dan rakit-rakitan segala macam rakitan lah, mulai dari Tamiya, mulai dari handcraft gitu ya, itu saya suka gitu. Dan saya pikir kok saya yang bisa menggambar, bisa mendesain, bisa merakit sesuatu. Adik saya nggak bisa, adik saya waktu itu nangis gitu ya ketika disuruh gambar atlas gitu. Oh, saya pikir kayaknya saya harus berprofesi sesuai dengan apa yang saya bisa gitu. Jadi masuklah saya di arsitektur. Dan ketika pada saat pertama gitu ya, saya ngelihat dosen saya itu Pak Indertoyo namanya, dosen Trisakti, dosen BINUS juga. Itu menggambar dengan sangat passionate di papan tulis. Jadi saya berpikir, kayaknya arsitek ini profesi yang menyenangkan untuk saya geluti. Dan akhirnya jadilah sampai sekarang. Dan waktu itu juga waktu kuliah itu saya ngelihat kehidupan sebagai arsitek dari Pak Juhara. Jadi patron saya, panutan saya, buat saya orang tua saya di dalam dunia arsitektur ini. Beliau sungguh luar biasa menikmati profesi sebagai arsitek. Oke. Bahwa itu sebagai agamanya dia kalau boleh dibilang. Wow. Jadi dia melayani masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya, itu dengan sepenuh hati. Dan dari situ saya berharap atau saya berpikiran bahwa saya suatu saat akan jadi arsitek seperti dia. Itu cita-cita yang jadi kenyataan saat ini. Ya saya menghidupi cerita itulah. Ya, karena mempunyai sebuah panutan seperti itu ya. Yang akhirnya passionnya beliau itu menular ke diri saya gitu. Jadi itu yang harus yang saya pikir harus saya tempuh. Bagaimana caranya supaya saya bisa melayani masyarakat dengan arsitektur. Dan arsitektur yang kita buat harus jadi lebih ramah terhadap lingkungan. Oke.
ketika setelah menerjunin kuliah arsitektur, lulus langsung buka studio sendiri atau ikut dulu? Nah, saya punya kesempatan, jadi waktu magang, ya magang saya sengaja saya mencutikan diri gitu ya, 6 bulan, lalu kemudian baru selesai 8 bulan lah kurang lebih, itu magang di kantor Pak Johara. Di situ saya belajar apapun yang seluk-beluk sebagai arsitek itu saya belajar. Dari situ saya nggak puas, habis tugas akhir saya balik ke kantor itu dan kemudian saya menghabiskan 2,5 tahun di sana. Jadi total kurang lebih ya 3 tahun lebih lah. Dan ya kalau boleh jujur ya gajinya 8 koma sih. Wih. Habis tanggal 8 koma. Ya sebagai asisten arsitek saya nggak bisa menuntut lebih dari itu ya. Tapi justru bukan itu yang penghasilan utama saya. Penghasilan utama saya adalah bagaimana otak saya berkembang sebagai arsitek. Dan beliau mengajarkan semua hal, nggak ada yang disimpan sama beliau. Bagaimana tentang detail pertemuan bahan, bagaimana tentang atap, bagaimana tentang detail sambungan plafon, sambungan pipa gitu ya. Dan di situ saya belajar, dan itu menjadi modal saya paling besar ketika saya menjadi arsitek secara mandiri. Jadi saya bersyukur saya pernah belajar selama 3 tahun di bawah bimbingan beliau. Dan ketika beliau wafat, ya saya nggak punya guru lagi ya untuk saya bertanya tentang detail-detail seperti itu. Tapi itu waktu itu seperti bel buat saya untuk oke, ini saatnya untuk saya bekerja seorang diri, saya mandiri gitu ya, untuk meneruskan cita-cita beliau yang sangat mulia. Oke. Dari situ mendirikan Denny Setiawan. Mendirikan Studio Denny Setiawan. Denny Setiawan Studio ya. Oke, udah berapa lama? Kita baru berulang tahun ke-15, tahun ini 16 tahun. Wow. Jadi udah cukup lama, tapi dibilang sebagai arsitek senior, saya nggak ngerasa senior gitu. Jadi ya udah arsitek muda terus aja lah. Iya. Nah, kalau kita ngomong arsitek muda ini kan sekarang dirimu mengurusi nih arsitek-arsitek muda. Iya. Kayak gimana? Kebetulan ada jebakan di tahun 2017 atau 2018 gitu ya. Tiba-tiba saya disuruh ke Jaipur mewakili Indonesia di satu forum namanya Arkasia Forum, Arkasia Committee for Young Architect. Jadi di sana saya harus bercerita tentang apa saja sih yang dilakukan arsitek Indonesia, kegiatan apa yang seru, dan apa potensi kolaborasi yang bisa ada dari Akia itu. Kemudian singkat cerita, nggak tahu kenapa teman-teman internasional suka sama saya, dan akhirnya kemudian kami atau saya berkesempatan menjadi ketua Akia. Chairman dari Arkasia Committee for Young Architects selama 2 tahun. Dan di situ saya juga sekaligus melihat potensi arsitek muda di Indonesia, membandingkannya dengan arsitek-arsitek muda di kawasan Asia Tenggara gitu. Dan di sana saya melihat bahwa Indonesia nggak kalah loh tentang arsitek muda ini. Dan kebetulan di IAI juga sekarang saya deputi bidang arsitek muda dan komunitas. Jadi tugas saya memang ngurusin arsitek-arsitek muda ini supaya mereka punya kesempatan untuk bersinar di kancah yang lebih besar, di kancah yang lebih global gitu. Jadi tapi saya dari pengalaman empirik ya, melihat bertemu dengan para arsitek muda gitu ya. Wah, Indonesia kuat banget. Dan Indonesia jago banget. Kalau kita sekarang ada di Asia Dunia, 80% dari booth-booth yang ada di sini itu didesain oleh arsitek di bawah 40 tahun. Wow. Jadi potensi kita luar biasa. Jadi nggak saatnya lagi kita jualan minyak, ya. Tapi kita harus jualan pengetahuan, jualan pengalaman.
yang itu kayaknya modal kita yang renewable, bisa didaur ulang. Dan satu cerita yang saya mau bagikan ke Pak Luis adalah di 2017 Pak Luis, kita punya pameran. Waktu itu saya masih jadi sekjen IAI. Di pameran itu di Seoul itu kita punya Indonesian Architecture Week. Indonesian Architecture Week, oke. Ada 56 arsitek atau biro arsitek di Indonesia yang ikut serta di sana. Dan melihat tanggapan masyarakat internasional terhadap karya kita, kita ditunggu sebenarnya. Dan pertanyaan sama saya gitu, kenapa yang muncul itu lagi? Nama Andra Matin, nama Budi Pradono, nama Anthony Liu, itu aja 3 itu. Dan kemana yang lain? Kemana yang 53 lain? Itu selalu jadi pertanyaan, dan itu yang harus kita jawab dengan prestasi. Kira-kira sekarang kalau di Indonesia sudah ada berapa komunitas yang tersebar arsitek muda? Kita mendata ada sekitar 50-an lebih komunitas yang ada. Komunitas. Tapi kita baru berkomunikasi terus terang baru di tahun kemarin itu kita punya 17, di tahun ini kita punya 5, jadi kita sekitar 22 kita udah komunikasi. Maksudnya kita undang di ArtSide untuk bicara, tapi komunikasi mungkin ke 50 sekian itu kita udah komunikasi. Jadi sebenarnya arsitek-arsitek muda di tiap daerah itu mereka berkomunitas, dan komunitas itu jadi sangat penting untuk bisa menyalurkan atau memamerkan aspirasi dari para arsitek muda itu. Jadi sebelum mereka ke IAI, mereka di komunitas itu, dan syarat untuk menjadi arsitek atau disebut sebagai arsitek kan harus ber-SRA ya, menurut undang-undang. Jadi undang-undang bilang bahwa definisi arsitek adalah mereka yang sudah bersertifikasi arsitektur, sudah bersertifikasi arsitek, dan hal itu bisa jadi komunitas, bisa jadi batu loncatan mereka untuk bisa ke IAI. Gitu. Jadi komunitas nggak bakal bisa menyaingi IAI, emang tugasnya berbeda gitu ya. Tapi bila mana dia sudah di grooming di dalam komunitas, harusnya bisa lah dia mengurus IAI. Nah sebetulnya kalau setelah berkumpul dengan teman-teman arsitek muda nih dari seluruh Indonesia nih, menemukan nggak apa masalahnya, apa kendalanya yang membuat arsitek-arsitek muda ini nggak bisa bersinar di... Salah informasi. Informasi yang datang ke mereka, kami arsitek dari Kalimantan nggak bisa lah bekerja atau semewah atau seterkenal Mas Denny di Jakarta, atau IAI itu cuma buat kaum elit, buat cuma kaum yang terkenal gitu. Apalah kami gitu. Itu kan salah informasi. Bahwa sebenarnya arsitek muda siapapun di setiap jengkal Republik ini, dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, mereka bisa berprestasi dan harus berprestasi. Karena ya sekali lagi kita masyarakat global ya, batasan udah jadi sumir sekarang. Betul. Jadi ya kesalahkaprahan itu yang harus kita bongkar, dan sekarang saya mengurusi Badan Arsitek Muda dan Komunitas, menginkubasi mereka supaya bisa mereka semangat. Jadi kalau misalnya saya ke kota yang baru gitu ya, ketemu dengan para arsitek muda, ya kesalahkaprahan itu, kesalahmengertian, disinformasi itu tetap ada. Dan akhirnya saya harus meluruskan, dan akhirnya begitu ya Mas Den, saya baru. Jadi ini off the record antara kita tapi direkam ya. Live langsung. Ada link komunikasi yang terputus antara para pengurus dan arsitek muda itu. Dan itulah tugas kami untuk menjadi jembatan kalau misalnya mereka nggak bisa
mengurus arsitek mudanya, ya kami mencoba membantu untuk berkomunikasi dengan mereka. Arsitek muda sebenarnya mau untuk berkomunikasi dengan para senior DIY, tapi para senior DIY juga harus turun ke bawah untuk melihat lagi apakah arsitek muda itu bisa, atau kemampuan para penggiat komunitas itu mampu menjawab kebutuhan dari IAI tersebut. Ya kita sama-sama harus win-win solution. Ya, ya, ya. Tapi kan nggak di mana-mana ya, istilahnya bidang apapun orang merasa antara Jakarta dengan daerah dan senioritas itu kan dan merasa, jenjang jarak gitu ya. Sekarang segala sesuatu udah bisa sangat mudah dengan Zoom, dengan sosial media, Instagram. Saya ambil contoh deh, saya rasa Pak Luis menarik untuk atau ini menarik untuk di podcastkan juga. Ada seorang arsitek namanya Iksan Hamidu dari Makassar, jauh di sana, tapi karyanya udah ada di Asteli. oh, Dan banyak gitu. Dan di Arsadi kali ini booth-nya masuk salah satu booth terbaik dari Arsadi tahun ini. Dan itu keren dong berarti. iya, iya, iya. Dan usianya masih di bawah 40 tahun, jauh di bawah 40 tahun. Jadi masih punya peluang untuk mendunia. Dunia. Nah sekarang anak muda semacam ini kita mau apakan? Iya, iya, iya. Dan anak muda yang nggak cuma ngomong, nggak cuma tampil, tapi berprestasi dan prestasinya ada bisa kita lihat, itu harus kita lempar sampai ke luar negeri. Dan makanya saya meng-grooming yang bersangkutan untuk bisa menggantikan saya di Arkasia Community for Young Architect. Dan itulah gunanya pengurus IAI turun ke bawah untuk melihat permasalahan yang ada di provinsi-provinsi. Gitu. Dan ya saya baru habis satu contoh di Makassar. Di Sumatera Utara ada namanya Irwan Lubis. Di mana? Di Kalimantan ada yang namanya Endar Asman. Itu banyak banget anak muda Indonesia yang berada di daerah yang remote ya, daerah terdepan kalau kita bilang. Itu prestasinya luar biasa, Pak. Dan kesempatan bagi mereka ya saat ini dunia udah borderless lah. Iya, 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 betul, terbuka. betul. Jangan-jangan lebih gampang mereka untuk menjangkau keluar daripada diakui di dalam. Rasanya begitu. Karena dengan sosmed, Iya, no? follower saya tebak 70% dari Indonesia, tapi 30% dari antaranya di Instagram saya itu dari India, pengikut saya ya, dari Malaysia, ya, lalu dari Filipina. Jadi saya kebanyakan kenapa saya Instagram story gitu suka pakai bahasa Inggris karena untuk menjangkau mereka supaya mereka mengerti gitu. Iya, 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 iya. Itu alasan saya, bukan saya suka so Inggris lu Den gitu. Enggak, tapi supaya mereka ngerti gitu. Iya, iya. Jadi iya. itulah kenapa kita itu harus sadar bahwa kita adalah masyarakat global, masyarakat dunia. Kita nggak bisa lagi berpikiran sempit bahwa kita Indonesia nih, enggak. Kita harus berpikir secara global. Ya sebetulnya memang kalau saya pun pas berkeliling ke beberapa kota ngelihat pameran, ngelihat karya-karya teman-teman di daerah itu luar biasa, dan budaya kita sendiri dengan keanekaragamannya itu sangat keren banget. Itu yang diolah. kita jual. Itu yang kita jual. Pertanyaannya adalah, Dan bagaimana sih menggambarkan arsitektur Indonesia? Loh, saya bilang arsitektur Indonesia itu nggak bisa digambarkan dengan satu bentuk. Ya, ya, ya. Karena dari Sabang sampai Merauke arsitektur Indonesia beda-beda. Beda-beda, Dan itu betul. semua arsitektur Indonesia. Betul, betul. Jadi lebih tepatnya arsitektur di Indonesia. Dan arsitektur karya arsitek Indonesia. Yang kita mau showcase di dunia bahwa wah kita kaya dengan arsitektur. Dan sayangnya arsitek Indonesia, kalau boleh jujur, saya boleh bilang arsitek Indonesia itu pemalu, Pak.
Jadi arsitek Indonesia kalau misalnya diajak ke luar negeri, nggak mau Aden gitu, malu pakai. Enggak loh, karya arsitek Indonesia kalau misalnya dipamerin di luar negeri itu ya itu mahal loh. Dan negara mana yang punya tipe atap lebih banyak daripada Indonesia? Oh iya, betul. Nggak ada. Betul. Indonesia itu dari Minangkabau, dari Toraja, dari Jawa itu beda-beda. Betul. Dan itu rasanya sebuah kekayaan pengetahuan yang dunia manapun, negara manapun di dunia ini nggak punya. Cina atau India pun nggak bisa ngalahin kita atap. Iya. Gitu. Jadi Mas Yori Antar sempat bilang bahwa arsitektur Indonesia kaya dengan naungan, ya itu benar sekali. Gitu. Dan memang itulah kekayaan Indonesia ya, dengan berbagai budaya, rumah adat. Sayangnya kita cuma berpikir bahwa kekayaan alam Indonesia itu hanya pada mineral, hanya pada hasil tambang, yang suatu saat semua itu akan habis. Tambang timah di Bangka Belitung, kampung saya gitu ya, yang sebegitu masif ditambang, yang akhirnya merusak lingkungan gitu. Itu semua akan habis. Nah, ketika itu semua udah habis, apa yang bisa kita jual? Kekayaan berpikir. Dan otak-otak para arsitek Indonesia itu harusnya sekarang waktunya untuk diperas semuanya guna menghasilkan karya yang banyak, sehingga karyanya bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Dunia ya. Sepanjang Jenderal Sudirman, sepanjang Sudirman dan Tamrin, gedung-gedung karya arsitek Indonesia bisa dihitung dengan jari. Iya. Kesalahannya pada klien yang nggak memilih arsitek Indonesia. Tapi juga di sisi yang lain, salah arsitek Indonesia tidak men-showcase karyanya supaya lebih bisa dikenal oleh banyak masyarakat. Jadi kita saat ini saya pikir untuk berbicara lebih lantang lewat event Art Study ini, bahwa arsitek Indonesia itu mampu, arsitek Indonesia itu bisa, dan arsitek Indonesia itu capable untuk bisa di-hire oleh paling tidak bangsa sendiri. Atau bahkan bangsa lain. Ya. Nice. Begitu. Nah, apakah dirimu merasa bahwa yang dilakukan sekarang ini sedikit banyak berpattern pada mentor saat dulu? Bisa melakukan sesuatu, bisa menginikan untuk Oke, saya selalu hormat dan saya secara hati kecil gitu ya, saya berhutang banyak sekali sama almarhum Pak Johara. Dan beliau ada beberapa pesan beliau yang saya ingat secara dalam ya. Yang pertama, Den, kamu itu nggak selamanya menghasilkan karya yang baik. Tapi paling tidak kamu dikenal sebagai arsitek yang baik. Itu saya ingat banget, saya nancep banget itu. Sehingga kamu suatu saat ketika ada masyarakat yang berpenghasilan nggak mampu bayar kamu bisa melayani mereka. Wah, itu dalam banget di saya. Dan saya menganggap bahwa arsitektur itu bukan cuma profesi tapi alat saya untuk membantu orang lain. Itu satu. Yang kedua, dia sering bilang bahwa Dan sudah saatnya IAI berdaulat keluar dan ke dalam dan keluar negeri. IAI harus berdaulat ke dalam dan keluar negeri. Artinya kita nggak jago kandang. Artinya kita harus bisa berprestasi di luar negeri. Dan di luar negeri kita dikenal. Jadi nggak zamannya lagi bahwa kita mengimpor arsitektur dari luar. Kita harus mengimpor atau mengekspor arsitek Indonesia keluar. Betul. Sehingga kita bisa berkarya di luar negeri. Dan itu rasanya saat ini dengan dengan segala yang kita punya, arsitek-arsitek yang kita punya, kita mampu untuk itu. Dan dari Badan Inkubasi Arsitek Muda juga mempersiapkan ya
Dan Tools-ya. terus terang kita di Badan Arsitek Muda sedang mempersiapkan platform ya. Kita sebagai platform mempersiapkan hal itu, melihat bagaimana komunitas itu bisa sehat dan bisa membantu para arsitek anggotanya untuk bisa maju ke depan. Dari sisi asosiasi kita mempersiapkan arsitek-arsitek Indonesia legalitasnya lengkap, SRA dan lain-lain. SRA itu banyak salah kaprah, Pak. Orang pikir SRA itu bikin susah. Padahal SRA itu dibuat karena arsitek di luar negeri yang namanya arsitek itu pendidikan harus 5 tahun. Oke. Atau setara dengan pendidikan SKS-nya harus saya lupa berapa gitu ya, tapi setara dengan 5 tahun. Jadi arsitek Indonesia kemudian tidak dipandang sebelah mata ketika dia berpraktik di luar negeri gitu. Jadi ya salah kaprah itu sering digunakan oleh banyak orang untuk menyerang, oh IAI apa sih gitu. Nah, gunanya Badan Arsitek Muda dan Komunitas itu untuk menjawab hal itu. Dan kesalahan kaprah, kesalahan disinformasi itu harus bisa dijembatani oleh BIAMK ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman mau membuka diskusi gitu ya kepada kami di BIAMK untuk bisa terus bersuara, untuk bisa terus berkomunikasi dengan teman-teman muda di Santero Negeri ini. Oke, nice. Banyak banget insight yang kita dapat ya dalam obrolan ini, keren. Luar biasa ya. Iya. Karena saya selalu bilang begini, arsitektur itu harus jadi obrolan seru di warung-warung kopi. Ya. Dan itu kejadian di setiap podcast seperti ini. Gitu. Jadi setiap podcast itu kesempatan saya untuk bisa berbicara lebih luas lah ya, lebih lanjut. Iya. Oke. Thank you banget ya. Ya, akhirnya sudah bercerita. Akhirnya diundang dan terima kasih Pak Luis sudah jadi sahabat saya sejak lama gitu ya. Ya, terima kasih Pak Denny dan semoga pergerakannya untuk membangkitkan arsitek muda Amin. semakin lancar ya. Ya. Imaji Waktu akan support terus. Dan harus dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, nggak ada satu daerah pun yang tertinggal. Yes, betul. Ya, jadi itu tadi obrolan kita dengan Pak Denny yang merupakan anggota dari Ikatan Arsitek Indonesia Nasional ya Pak ya. Nasional. Dan juga mengurusi teman-teman arsitek muda. Tunggu obrolan kita berikutnya dengan arsitek-arsitek yang lainnya. Oke, bye-bye.